Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Dhani. Di sini saya akan membacakan soal UAS Matematika Bisnis berdasarkan referensi soal tahun 2024-2025. Untuk nomor 1 diketahui P 1000, P 4, C-nya 50 plus 27. Ditanya yang A, berapa produksi outputnya, B, berapa biaya maksimumnya, C, perkiraan maksimumnya, D, harga jual maksimumnya, dan D, saluran maksimumnya. Nah, terlebih dahulu kita harus usul fungsi R-nya dulu. Jadi R-nya di sini kan 1000 min 40, 1000 min 40 sama dengan kali, jadi 1000 kita kali silang ya teman-teman semua. Jadi 1000 min 4. Nah, setelah itu kita cari P-nya. P-nya yaitu R min C sama P sama dengan 1000 dikurangi 4Q pangkat 2 dikurangi 50 plus 20Q. 1000Q dikurangi 4Q pangkat 2 dikurangi 50 dikurangi 20Q. Setelah itu hasilnya adalah 980 Q. Nah, kenapa hasilnya bisa 80 Q? Karena sama-sama konstantanya antara itu dan jadi 1000 dikurangi 20 hasilnya 980 Q. Yang 4 Q pangkat 2 tetap 50. Karena kita B yaitu menentukan gaya maksimumnya. Gaya maksimumnya itu kan C. Jadi kita berdasarkan kita tahu ya 50 ditambah dengan Q. Nah, Q-nya tadi kan hasilnya dari yang tadi, yaitu 50 ditambah 20 dikali 122,5. Jadi hasilnya dari gaya maksimum yaitu 2500. Nah, untuk yang C tentang penerimaan maksimum. Nah, sebelum kita menentukan penerimaan maksimumnya, kita harus tahu dulu harga jual per unitnya itu berapa. Yaitu kita meloncat dulu di harga menentukan harga jual dulu. Nah, harga jualnya yaitu P sesuai dengan yang kita tahu yaitu 1000 dikurangi 4Q. Jadi penerimaannya kan hasilnya 122,5. Jadi tinggal masukkan aja, tinggal kalikan hasil dari harga jual unitnya itu 510. Nah, baru kita bisa menentukan penerimaan maksimumnya yang C, yaitu rumusnya R sama dengan P dikali Q. P nya 510 dikali Q nya tadi 122,5, hasilnya 62,45. Setelah itu yang terakhir besar laba maksimumnya berapa? Rumusnya itu P R dikurangi C sama dengan 62,475 dikurangi 2500, yaitu dari biaya maksimumnya hasilnya 59,97. Untuk soal kedua yaitu tentang fungsi permintaan. Di soal diketahui fungsi permintaan pertama yaitu adalah QTA dikali P pangkat 4A dikali PP min 1. Yang kedua adalah QDP P pangkat 3A P pangkat 4B dikali 1. Ditanya berapa elastisitas permintaan masing-masing barang. Untuk menjawabnya, kita harus mengubah fungsi Q dulu. Untuk barang A yaitu di fungsi QDA P pangkat 4A dikali PP sama dengan 1. QDA sama dengan 1 per P pangkat 4A dikali PP. Kita negatifkan menjadi QDA sama dengan P pangkat 4A dikali P pangkat 1B. Nah, untuk barang B kita sama seperti yang di QDA yaitu PDB dikali P pangkat 3A dikali P pangkat 4B sama dengan 1. Nah, kita negatifkan menjadi QDP sama dengan 4 pangkat 3A dikali P pangkat 4B.
Selanjutnya kita akan menentukan elastisitas dari masing-masing barang. Yang pertama cari barang tersebut, QBA, dan juga hasilnya fungsinya yaitu P pangkat min 4A dan P pangkat min 1. Kita masukkan ke dalam fungsi PA yaitu QPA per PA sama dengan min pangkat min 4 pangkat min 5A dikali PB pangkat min 1. Nah, kenapa kok bisa pangkat 5? Karena namanya turunan, jadi setiap kita turunkan min 4 yang di awal kita plus 1, plus 1 nya turun jadi min 4, jadi plus 1 jadi min 5. Selanjutnya kita ke elastisitasnya. Elastisitasnya min 4 P pangkat 5A dikali PP pangkat min 1 kali PA per PA pangkat min 4 kali PP pangkat min 1. Hasilnya PB min 1 dicoret dengan PB min 1 di atasnya. PA min 4 dicoret dengan PA min 5, hasilnya adalah min 1, hasilnya adalah min 4 pangkat min 1, jadi hasilnya min 4. Nah, untuk yang barang P, elastisitas barang P yaitu tipe B, PA min 3, PB min 4. Kemudian elastisitasnya min 4 PA pangkat 3, PB pangkat 5. Nah, tadi sama seperti yang dihubungannya di barang A. Jadi setiap kita fokus ke teorinya, jadi hasil elastisitasnya min 4 pangkat PA pangkat min 3 dikali PB pangkat min 5 dikali PB pangkat P pangkat min 3A dikali PB pangkat min 5. Hasilnya sama tadi kayak kita coret-coret, jadi PA min 3 coret dengan PB min 4 kita coret dengan PB min 5, hasilnya adalah min 4 PB min 1, hasilnya min. Nah, untuk nomor 3 diketahui fungsi utilitasnya U sama dengan A pangkat 2 B pangkat 3, M nya 2000, PA 50, PB nya 100. Ditanya kombinasi fungsi optimal A dan B. Dan yang kedua nilai utilitas maksimumnya. Nah, pertama kita tentukan fungsinya terlebih dahulu, yaitu 50A ditambah 100B sama dengan 2000. Nah, setelah itu kita tentukan maksimal intinya dulu, yaitu FUA 2AB pangkat 3. Nah, kenapa kok bisa 2AB pangkat 3? Karena luluran dari A pangkat 2B sama dengan kita fokus ke A dulu, karena yang B itu nanti beda. Jadi dua yang dipangkat turun ke bawah, 2 A nya tetap ditulis, ini pangkat 1 ya tetap A, B nya tetap, 3 nya juga tetap. Nah, untuk yang FUB kita fokus yang D, yaitu nah, 3-nya turun di sini, A pangkat 2-nya tetap, B nya dikurangi 1 berarti 2. Nah, untuk nomor 4 diketahui pertama ada fungsi permintaan Q nya 60 min 0,5P pada pasar atau PE nya yaitu 50. Ditanya berapa suku konsumennya. Nah, untuk jawabnya yaitu untuk Q nya ada 60 min 0,5P. Jika P 0 maka Q sama dengan 60. Jika Q 0 maka kita rumusnya yaitu 0 sama dengan 60 dikurangi 0,5P, kita pindah 0,5P sama dengan 60, P 60 dibagi 0,5
P aksennya yaitu 120. Nah, setelah itu kita hitung struktur konsumennya yaitu dengan rumus CS sama dengan P aksen T F P dikali T. Nah, jadi P aksennya 120 yang sudah kita hitung tadi, T nya 50. Jadi 60 kurang 0,5 P sama DP. 60 P dikurangi 0,5 P, masing-masing fungsi nanti sama-sama dikali 120 dan 50. Rumusnya sendiri 60 dikali 120 dikurangi 0,5 dikali 120 kurang 60 dikali 50, 0,5 dikali 50. 7.200 dikurangi 60 dikurangi 3.000 dikurangi 20, hasilnya 7.140 29.000. Dan hasil akhirnya itu 4.160. Sekian dari monitoring untuk matkul Matbis. Sampai jumpa di monitoring selanjutnya.